Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang kami berikan soal-soal dan juga pembahasan lengkap P3K 2021 Al-Quran Hadis di SWFR di tahap pertama. Baiklah teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mengikuti tes tahap kedua. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja ke soal dan juga pembahasannya. Soal berikutnya, soal nomor 30. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Salah satu sifat munafik sesuai ayat di samping adalah A. Tidak menerima nasihat, B. Membuat kerusakan, C. Berkata bohong, D. Mengingkari janji, E. Mencemarkan nama baik. Jadi dalam potongan ayat berikut ini teman-teman, bagaimana sifat munafik di antara ini? Jawaban yang tepat adalah yang B. Membuat kerusakan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Di mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Jadi di sini sudah dijelaskan terjemahannya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi sudah jelas teman-teman bahwasanya sifat munafik itu adalah membuat kerusakan. Kerusakan yang sesuai dalam ayat ini adalah kerusakan tanaman-tanaman dan juga binatang ternak. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, membuat kerusakan. Baik, soal berikutnya. Nomor 31. Ya, nomor 31. Iptek dan teknologi harus didukung dengan iman yang kuat. Seperti kandungan ayat berikut. A. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. B. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. C. Inna fi khalqas samawati wal ard. D. Yasfahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. E. Wa minan nasi may ya'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Jadi hubungan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan juga iman yang kuat adalah yang B. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Di mana ini sesuai dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam, disiplin ilmu adalah amrah husma. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hak kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Di mana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, di Rasulullah bersabda, "Thalabul ilma fariidatan ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi keutamaan orang yang berilmu dan penuntut ilmu adalah yang pertama, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai surah Al-Mujadalah ayat 11. 2. Ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surah Al-Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami muhtaliful wa nuhu kazalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antaranya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Oke. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Yang keempat, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kelima, lebih mulia dari ahli ibadah. Jadi orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Jadi hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah 100 rakaat.
Maka disinilah kita ketahui dari soal ini teman-teman, hubungan ilmu pengetahuan dengan iman yang kuat adalah yang ini sesuai dalam surat Mujadalah ayat 11. Kemudian yang keenam, dimohon ampun oleh penduduk langit dan bumi. Nah, itulah jawabannya, itu surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya teman-teman soal nomor 32. Orang yang berjalan dengan niat thalabul ilmi, maka ia dimudahkan jalannya ke surga. Jadi disebutkan hadisnya, jadi hadis berkaitan dengan orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. A. Kana aliman muta'allima muhibbah. B. Wala takun khamisam fatahliku. C. Ma min muslimin yang risu qorsan aw yazura'u zawra'an. D. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. E. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bi tariqan minat tariqal jannah. Jadi sudah jelas teman-teman, ada kata-kata jannah di sini, berarti itu jawabannya. Ya, surga. Itu jannah. Kalau yang A tidak ada kata-kata jannah. B juga, C 3, D 3. Jadi satu-satunya yang ada kata-kata jannah adalah yang E. Jadi jawabannya adalah E. Torik inti artinya jalan. Jadi jannah adalah jalan ke surga. Jadi berarti orang yang dia niatkan menuntut ilmu karena Allah, berarti itu jalan menuju ke surga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman. Soal berikutnya soal nomor 33. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridal litolibil ilmi. Jadi hadis tersebut menunjukkan rasa hormat malaikat itu kepada siapa gitu. A. Orang yang ahli ibadah. B. Orang yang ahli sedekah. C. Orang yang ahli berzikir. D. Orang yang ahli ilmu. E. Orang yang ahli menolong. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Orang yang ahli ilmu. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Di mana dikatakan di sini, makanya malaikat sangat senang dengan para penuntut ilmu. Berarti Allah sangat hormat yaitu kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi jawabannya sudah jelas dia, atau orang yang ngaji. Sehingga diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia hadisnya yang tadi ya. Wa innal malakata la tad'a ajnihataha ridha li talibil ilmi. Wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta itani fi ma'i. Wa inna fadlal ilmi ala abidi ka fadlil qamara ala syairil kawakib. Innal ulama awaratul anbiya'i. Innal anbiya alamu yaratu dinaran wala dirhaman. Innama waratul ilma famana ahzabi hazin wafirin. Ini lebih lengkap hadisnya teman-teman. Di mana artinya di sini? Dan sesungguhnya para malaikat itu niscaya meletakkan yakni menghamparkan sayap mereka dari ridha yakni suka mereka pada orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya menuntut ilmu mencari ilmu mengenai Islam dan syariatnya berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, meminta ampun baginya yakni bagi orang yang mencari itu orang-orang di layang beberapa langit dan bumi yakni para malaikat, sehingga kan ikan-ikan di dalam air pun berdoa untuknya bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian dan sesungguhnya kefadalan orang-orang yang alim atas hamba-hamba seumpama bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Jadi bulan di tengah, bintang-bintang berada di samping-sampingnya. Jadi dilingkari oleh bintang-bintang. Seperti itu orang menuntut ilmu. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham, yakni uang atau kekayaan. Sesungguhnya para nabi yakni orang yang berilmu mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil akan ilmu, mengambil dan menjaga, dia akan sempurna akan agamanya, yakni surgalah tempatnya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Seperti itulah malaikat sangat hormat kepada orang yang berilmu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah orang yang berilmu. Jadi dihormati oleh para malaikat.
Jadi tadi sudah dikatakan umpamanya bulan berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh bintang-bintang, kemudian disinari oleh bintang-bintang, bulan pun bersinar terang dibandingkan bintang-bintang. Seperti itulah umpama orang yang berilmu, teman-teman, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Baiklah teman-teman, soal berikutnya yaitu soal nomor yang ke-34. Allah memerintahkan Nabi Muhammad berserta umatnya untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini sudah jelaskan di dalam Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 164, B Yunus 11, C Yunus 164, D Al-Baqarah 101, E Al-Mujadilah ayat 11. Jawaban yang tepat berkaitan dengan kita disuruh untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jawaban tepat adalah yang B, Yunus 101. Kenapa? B, kita lihat. Di mana dikatakan dalam surah Yunus ayat 101, Qul inzuru ma za fis samawati wal ardh wa ma tu'anil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Terjemahnya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi Yunus 101. Di mana pada ayat ini, teman-teman, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yakni apa saja yang ada di langit dan bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Ya, jadi kita bayangkan yang ada di langit dan di bumi, seperti itulah. Kita akan merasakan, wah beginilah ciptaan Allah. Wah luar biasanya diciptakan. Kita akan merasakan kegaguman kita terhadap yang diciptakan Allah. Disitulah nanti orang yang punya akal merasakan ya keimanan yang ada di dalam hatinya. Baiklah teman-teman, soal nomor 35. Surat Al-Alaq ayat 1 mengandung perintah dan isyarat bahwa jika ingin maju umat Islam itu maka harus A. memperbanyak ibadah, B. mengajarkan ilmu pengetahuan, C. mencari ilmu melalui gemar membaca, D. meningkatkan ilmu dan amal, E. menghormati orang beriman. Jadi ingat teman-teman ya, ini sesuai dalam surah Al-Alaq ayat 1. Yang mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang C. Cari ilmu melalui gemar membaca. Kita lihat. Di mana surah Al-Alaq ayat 1 itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Jadi di dalam tafsir Al-Mutasyar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Tafsirnya adalah, bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan oleh kepadamu. Dimulai dengan baca nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Jadi sini tafsirannya kita diminta adalah membaca, ya, membaca. Jadi kemudian juga perintah membaca itu maksudnya membaca Al-Quran yang diwajibkan kepadanya dan memulainya dengan menyebut nama Allah Sang Pencipta, Bismillahirrahmanirrahim, karena menyebutkan selainnya adalah hal yang batil. Karena ini merupakan saat dimulainya dakwah menuju tauhid. Maka penting untuk disebutkan sifat yang paling kuat dalam menunjukkan ketauhidan Allah, yaitu yang maha menciptakan. Jadi jawaban yang tepat adalah gemar membaca teman-teman. Surah Al-Alaq ayat 1. Baik, selanjutnya soal nomor 36 teman-teman. Kedudukan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu diumpamakan oleh Rasulullah seperti A. air hujan, B. tanah yang subur, C. pohon yang berbuah, D. bulan purnama, E. lilin yang membakar dirinya sendiri. Tadi sudah kita bahas berkaitan orang yang punya ilmu itu ibaratnya seperti bulan yang berada di tengah-tengah bintang. Jadi yang paling tepat adalah yang D. bulan purnama. Karena kalau dikelilingi oleh bintang-bintang maka terjadilah purnama. Ya, karena di sini kita lihat ya lebih utama dari ahli ibadah. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, keutamaan orang yang alim berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dalam riwayat ini disebutkan keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan itu sepotong dari hadis Abu Darda. Jadi orang yang berilmu ibaratnya adalah seperti bulan purnama. Lanjut soal nomor 37 teman. Sebutan yang pantas ya
untuk orang yang mampu menselaraskan, mengimbangkan kemajuan iptek dan nilai spiritual agama adalah A. Khalifah, B. Amirul Mukminin, C. Ahli fikih, D. Ahli tekno, E. Ulul albab. Jadi sebutan nama yang tepat bagi orang yang bisa mengembangkan iptek dan agama adalah E. Ulul albab. Kenapa? Kita lihat di sini. Oke. Di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan itu. Jadi yang berwarna biru itu adalah ulul albab. Jadi sebutan bagi orang yang mampu mengimbangkan antara ilmu dengan pengetahuan dengan agama itu adalah ulul albab. Jadi jawabannya yang tepat adalah ulul albab yang E, teman-teman ya. Oke. Soal berikutnya soal 38. Berdasarkan Taubah ayat 122, Allah memberikan apresiasi kepada hambanya yang menekuni bidang apa? A. Ilmu kedokteran, B. Organisasi, C. Ilmu pengetahuan dan agama, D. Ilmu pemerintahan, E. Strategi ekonomi. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Ilmu pengetahuan dan agama. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Di mana dalam surat Taubah ayat 122 menyatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatul la yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabatnya yang mengikuti peperangan waktu itu, jangan pergi semuanya, ya. Jangan pergi semuanya ke tempat perang atau ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi Rasulullah SAW berwanti-wanti kepada para sahabat yang mengikuti perang, jangan semuanya ikut, sebagian saja. Kenapa? Karena takutnya nanti semuanya meninggal. Jadi ilmu agama nanti itu siapa yang akan menyebarkan lagi. Maka disitulah Rasulullah menyuruh agar sahabatnya yang ikut perang jangan semuanya yang pergi. Kemudian haruslah tuntut ilmu dan juga agama. Pengetahuan dan juga agama. Jadi jawaban yang tepat adalah pengetahuan dan juga agama. Baik, soal berikutnya teman-teman, soal nomor 39. Jadi maksud dari ayat ini adalah alamal insana ma lam ya'lam. A. Allah lah sebagai sumber utama, B. Sumber utama ilmu adalah manusia, C. Belajar tidak mengenal batas waktu, D. Membaca adalah media ilmu yang efektif, E. Orang yang berilmu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi ini merupakan surah Al-Akhlaq ayat 5 teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Allah lah sebagai sumber utama ilmu. Kenapa? Kita lihat di dalam pembahasannya. Ayat 5. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita lihat dulu ayat yang sebelumnya teman-teman. Di ayat ketiga itu berkata, bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan kamu dengan pena. Ya kan? Kemudian baru masuk yang kelima ini. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Berarti yang mengajarkan manusia itu adalah Allah lah. Jadi Allah lah ya sebagai sumber utama ilmu. Jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Nomor 39. Baiklah soal berikutnya teman-teman. Soal yang terakhir. Wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Jadi pesan tersirat dari ayat ini adalah A. Orang beriman dan berilmu mempunyai derajat yang tinggi. B. Tanda-tanda kuasa Allah di alam dan semua musibah tidak akan bisa dipahami orang kafir. C. Kedudukan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu dan beriman. D. Pencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. E. Orang kafir dimudahkan jalannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sesuai dengan ayat ini teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Yang B teman-teman ya. Maaf lupa buat pilihan gandanya. Tepat adalah B. Kenapa yang B? Kita lihat. Kulin zuruma za fis samawati wal ard wa ma tuhanil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Ya, di mana artinya di sini? Katakanlah perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi.
tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi sudah jelas di dalam surah Yunus ayat 101 ini mengatakan bahwa tidak ada gunanya bagi mereka orang-orang kafir meskipun diberi kekuasaan, diberi peringatan, diberi rezeki, dia tidak akan bersyukur dan tidak akan bertaubat kepada Allah. Maka tidak ada gunanya diberikan peringatan atau tidak berikan peringatan, tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat bagi orang yang kafir atau orang yang tidak beriman. Jadi sudah jelas jawabannya teman-teman, yaitunya adalah yang B. Yang ini ya. Oke. Yang B teman-teman ya. Oke. Yang ini. Lanjut. Mungkin itu saja pembahasan kita teman-teman berkaitan dengan 10 soal Al-Quran Hadis di semester 1 ini yang kita ambil dengan cara yang berbeda-beda teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua. Kami doakan kembali berdoa dan tidak bosan-bosannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam ujian dan diberikan rezeki yang melimpah. Salah satunya adalah diberikan kelulusan 100%. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.